Salam saudara, apa kabarnya saudara hari ini? Saya berharap saudara tetap sehat di dalam Tuhan. Yang penting kita semangat untuk mengikuti ibadah online hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, Anda dapat mendownload aplikasi GKJ Family melalui Play Store atau saudara dapat klik link di bawah ini. Selain itu, jangan lupa untuk follow Instagram gereja yaitu @newgkj. Dan gereja secara operasional harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi seperti ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer melalui rekening BCA berikut ini. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan kode QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, Anda dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau dapat dimasukkan secara langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara semuanya. Selamat melanjutkan ibadah online Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus sungguh baik. Biarlah kita siap bekerja di ladang Tuhan. Sebab Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Bekerja bersamamu Tuhan.
Yang yakin kita umat yang lebih daripada pemenang, angkat kedua tanganmu. Belum semuanya, mari lambaikan kedua tanganmu. Semuanya, kita umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Hey. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Kau akan memberkati kami, setiap kami akan mendengarkan. Biarlah setiap firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Jikalau ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu pada saat ini kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami hancurkan, kami usirkan, tolak keluar, pergi dari tempat hati kami, dari pikiran kami. Kami hanya mengundang daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa memperhatikan dan menjaga anak-anaknya. Mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop ataupun layar televisi dan serukan haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam tayangan ibadah online Gereja Kristus Jaban, baik itu melalui YouTube maupun melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap saudara bukan hanya sekali ini saja tetapi terus bersama dengan kami sekaligus mengikuti seri khotbah yang saya sampaikan. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan supaya kita menjadikan suatu habit yang baik, kebiasaan yang baik. Apa itu? Setelah saudara selesai mengikuti ibadah atau melihat tayangan ibadah online yang saudara baru lihat ini, segera ganti status WA saudara dengan link ibadah online yang saudara lihat. Supaya apa? Supaya berita Injil boleh disebarkan ke lebih banyak orang-orang. Dan saya selalu percaya setiap pemberitaan firman Tuhan pasti ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Satu orang saja diselamatkan, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Dan kalau saudara yang membuat satu orang itu berhasil bertobat, maka nama saudara akan dicatat dalam buku kehidupan kerajaan surga. Karena itu jangan lupa, saya tidak akan memesankan berkali-kali, jadikan suatu kebiasaan. Setiap kali saudara selesai langsung ganti status WA saudara. Sebab kita melakukan firman Tuhan, pergilah beritakanlah Injil. Saya pernah mengatakan periode lalu kita keluar kamar aja mager, apalagi pergi memberitakan Injil, takut dan lain sebagainya. Ini cuma ganti status WA yang sangat simpel. Haleluya. Khotbah saya periode ini adalah lanjutan, yaitu tentang serial konflik bagian yang kelima. Jika saudara mau melihat seri-seri sebelumnya, saudara bisa masuk ke link YouTube, ketik GKJ Family. Nah, di situ ada khotbah-khotbah saya dan juga ibadah anak, saudara bisa mengikuti. Saya review periode yang lalu. Tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan adalah supaya kita punya hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah, atau lebih tepatnya ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Semakin kita memeriksa firman Tuhan, maka kita akan semakin punya rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mendatangkan hikmat dari Bapa di surga. Setiap orang beriman ini harus benar-benar menjaga rohnya. Bagaimana cara menjaga roh? Awalnya adalah menerima. Menerima itu adalah dengan cara membaca atau mendengarkan. Saat ini saudara mendengar dan juga sekaligus membaca ayat-ayat yang nanti kita akan baca. Firman Tuhan. Dan bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi saudara harus mencerna. Mencerna itu mengubah apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar menjadi daging
Itu namanya mencerna, sehingga lalu kita bisa bertumbuh kerohanian kita. Kalau orang sudah bertumbuh, dia akan belajar mentaati. Jadi kita harus menerima, kemudian mencerna dan mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roh. Itu caranya saudara menjaga roh saudara. Yohanes 6 ayat 63b mengatakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kenapa daging sama sekali tidak berguna? Sebab firman Tuhan mengatakan semua manusia pasti akan mati. Pasti akan mati. Nah, roh kita ini kembali kepada pencipta kita atau menjadi roh gentayangan alias tidak diterima di kerajaan surga. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau saudara membaca, mendengar, mencerna, mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang adalah roh, itu membuat roh saudara terjaga. Sehingga setiap kali serangan iblis bermaksud menjatuhkan saudara, kita bisa mengatasi, mengalahkan, dan bahkan iblis tidak berani lagi mengganggu kehidupan saudara dalam aspek-aspek tersebut. Haleluya. Apa sekarang yang saudara cari? Ya, apa yang saudara cari? Setiap makhluk yang memiliki roh. Siapa makhluk yang memiliki roh? Yang pertama adalah malaikat-malaikat. Yang kedua adalah manusia. Hewan, tumbuhan tidak punya roh. Setiap makhluk yang memiliki roh, dia punya rasa cemburu. Bicara soal cemburu ini, saudara bisa mendengarkan penjelasan saya yang detail dalam periode sebelumnya atau konflik episode yang keempat. Selain itu saudara, roh ini punya fungsi. Fungsinya itu apa? Membuat kita bisa menyelidiki dan mencari. Ya, roh membuat kita bisa menyelidiki dan mencari. Manusia terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini ya, anggota tubuh saudara semua. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Dengan pikiran saudara memikirkan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Perasaan, orang bisa punya perasaan marah, dendam, benci, sedih, gembira, ya, perasaan semangat, perasaan diterima, perasaan ditolak, itu bicara soal jiwa. Kemudian kehendak, pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak ini saudara mau ke sini, mau ke sana, mau melakukan hal ini atau itu. Nah, ini semua unsur jiwa. Tubuh itu dikuasai oleh jiwa. Tangan saya ini bisa bergerak karena pikiran saya menyuruh. Gerakkan tangannya, pindahkan mikrofonnya, tunjuk ke depan, dan lain sebagainya. Tetapi pengontrol yang paling tinggi itu adalah roh. Roh menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Dengan roh, saudara punya kemampuan untuk menyelidiki. Menyelidiki hal itu, kenapa begini, kenapa begitu. Itu bukan jiwa, itu roh saudara. Atau mencari. Coba kita lihat Yesaya 26 ayat 9a. Untuk ayat ini ayo kita baca bersama-sama. Angkat suara saudara. Siap? 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Amin. Bahasa Inggris mengatakan, with my spirit within me will I seek thee early. Ya, with my spirit, dengan roh yang ada di dalam aku, dengan rohku, aku akan mencari. Nah, jadi sudah jelas ya, roh punya kemampuan untuk menyelidiki dan untuk mencari. Karena itu tidak heran saudara, kalau manusia ini lebih dari hewan. Apa itu? Dalam hal mencari hal-hal yang lebih bermutu. Saudara kan ingin supaya hidup saudara ini makin lama, makin punya kualitas. Caranya gimana? Sekolah, ya, dan lain sebagainya. Bekerja juga. Lalu
ingin kehidupan yang lebih nyaman. Dulu kalau masih kos, tidur di bawah cuma dikasih alas triplek, lalu ada satu kasur gitu, sudah enak. Makin lama lalu meningkat, kasurnya ada spring bed 2, atas bawah atas. Kurang puas lagi, punya kasur yang bertingkat 2, ada di bawah, ada di atas. Kurang puas lagi, kasurnya bertingkat 5. Itu markas militer, saudara ya. Lebih nyaman. Kemudian mencari hal-hal yang lebih baik dalam hidup saudara dan lain sebagainya. Hewan tidak bisa berpikir begitu. Seperti saya periode lalu, saya contohkan kalau misalnya burung membuat sarang, lalu tidak berikutnya dia buat sarang bentuknya yang lain, yang berikutnya lagi bentuknya lain lagi mengikuti arsitek zaman ini, tidak mungkin ya. Kalau manusia itu bisa karena dia memiliki roh di dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara cari sesungguhnya? Sekali lagi, apa yang saudara cari? Coba ikuti perkataan saya. Apa yang saya cari? 2, 3. Apa yang saya cari? Haleluya. Seperti pertanyaan Yesus di dalam Injil Yohanes 1 ayat 38. Saya akan bacakan. Apa yang kamu cari? Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada 2 murid. Kelihatannya 2 murid itu ingin berguru kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Nah, saya punya pertanyaan. Apakah saudara juga demikian? Maksudnya juga demikian itu apa? Apakah saudara juga ingin berguru kepada Tuhan Yesus? Bicara soal berguru, perhatikan ayat pembuka di depan Mazmur 86 itu mengatakan, ajarkanlah aku, ya. Ajar, teach. Teach itu butuh teacher, butuh guru. Apakah saudara juga ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai guru saudara? Apakah saudara ini dalam hidup saudara juga ingin belajar kepada Tuhan Yesus? Gimana caranya belajar kepada Tuhan Yesus itu, Pak? Loh, Yesus kan sudah memberikan teorinya sangat luar biasa dan sangat lengkap. Di mana, Pak? Alkitab saudara itu. Makanya saudara baca. Makanya saudara mendengarkan firman, makanya saudara mencerna. Itu namanya kita belajar. Saya harap saudara yang mendengar ini juga punya kerinduan. Karena manusia ini terdiri dari 2 unsur. Seperti yang saya katakan dalam periode kedua. Ada unsur alami, tubuh jasmani. Ada unsur rohani, tubuh rohani. Jangan kita hanya berfokus kepada manusia alami. Tetapi manusia rohani ini. Karena apa? Karena manusia alami semua orang pasti akan mati. Sesudah itu, nah, kalau manusia rohani saudara ini dikasih makan, sehat, kuat, maka nanti saudara akan hidup bersama dengan Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, damai dan kerajaan surga. Saya harap semua yang mendengarkan tayangan ini, melihat tayangan ini, merindu dalam hidupnya untuk senantiasa berguru kepada Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Sebagai guru yang benar, Yesus ini tidak hanya mengarahkan pengikutnya, murid-muridnya, untuk mencari kemuliaan dunia saja, ada kata saja, tetapi juga kemuliaan Allah. Ya, Yesus tidak hanya mengarahkan saudara dan saya, pengikut Kristus, orang-orang yang merindu berguru kepada pribadinya untuk mencari kemuliaan, ketenaran, kekayaan dunia saja. Ada kata sajanya. Berarti kalau tidak ada kata sajanya lain nanti artinya. Tetapi juga mencari kemuliaan Allah. Coba kita lihat dulu Yohanes 5 ayat 44. Saya bacakan buat saudara. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat. Lihat saudara di slide warna hijau. Hormat ini dari kata Yunani doxa.
Doxa itu artinya glory, honor. Kalau diterjemahkan bebas adalah kemuliaan. Saya ulangi, Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima kemuliaan seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa. Maksudnya kemuliaan seorang dari yang lain ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau orang punya pangkat, dia pasti lebih dimuliakan. Orang yang jenderal, pangkat jenderal, dia bahkan tidak pernah buka tutup pintu mobil. Mau masuk mobil dibukakan, mau turun dibukakan, ya sudah sampai di dalam ditutupkan. Bahkan barang-barangnya dia tidak pernah membawa. Saudara kan perhatikan itu, lihat di televisi. Tetapi kalau orang-orang yang kelas bawah, semua dilakukan sendiri. Itu contoh kemuliaan saja. Kemudian orang yang kaya, woi, disanjung, dipandang tinggi oleh manusia. Masalahnya bukan hanya dipandang tinggi oleh manusia, tetapi yang lebih penting, apakah hidup saudara ini dipandang tinggi oleh Bapa di surga? Perhatikan ayat itu lagi di slide. Dan yang tidak mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa. Fokus kita sekarang adalah supaya kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan honor, glory dari Bapa di surga. Haleluya. Banyak orang percaya, saudara, yang salah diarahkan. Oleh siapa? Ya, oleh pengajarnya. Siapa pengajar itu sebetulnya? Oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak ajaran-ajaran yang salah. Saya minta maaf, bukannya mencari kemuliaan Allah, tetapi mereka lebih menggembor-gemborkan kemuliaan dunia. Dan kemuliaan dunia ini justru ditawarkan, ditunggangi oleh iblis. Saya minta maaf ya, beberapa waktu yang lalu sudah lama atau mungkin bahkan sampai sekarang saya tidak mengikuti perkembangan semuanya ya. Ada namanya teori kemakmuran. Salah satunya adalah kalau saudara menjadi anak Tuhan, maka pasti saudara akan makmur, diberkati. Belum lagi teori-teori yang lain yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak raja. Anak raja harus bertingkah layaknya seperti seorang raja. Malu kalau anak raja tuh makan di warung, makan di pinggir jalan. Saya selalu mengatakan bahwa kita memang punya gen raja. Kita ini punya genetik raja. Tetapi sekarang kita harus menjadi hamba. Seperti siapa? Seperti pemimpin besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia ini raja yang mau menjelma menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Sekarang ini kita menjadi hamba, tapi kita punya gen raja. Artinya apa? Nanti kita akan kembali kepada kemuliaan kita sebagai raja. Itu kalau hidup saudara benar, ya. Sekali lagi saya ulangi, banyak sekali orang percaya yang keliru. Fokusnya mencari kemuliaan dunia, kenikmatan hidup dan lain sebagainya. Karena salah pengajar, salah yang ngarahkan. Dan kemuliaan-kemuliaan dunia ini justru ini yang ditawarkan. Dan saya selipkan kata ditunggangi oleh iblis. Coba perhatikan Lukas 4 ayat 6. Saya bacakan. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Ini adalah pencobaan. Pencobaan ya dari iblis kepada Tuhan Yesus. Salah satu dari 3 pencobaan. Dan pencobaan itu dia berkata, lihat dunia dan segala kemegahannya. Semua kuasa, semua kemuliaan
akan aku kasihkan kepadamu Yesus. Kenapa? Sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Kapan iblis mendapat penyerahan, kuasa dan kemuliaan dunia? Saudara harus ingat, pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa dan memberi pesan, kuasai semuanya. Karena Adam dan Hawa tidak taat, dia jatuh dalam dosa yang menyebabkan konflik. Seperti periode lalu saya katakan, konflik antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan iblis, lalu akhirnya manusia dengan Allah, ya, iblis dengan Allah. Karena tidak taat, lalu manusia diusir, dan sejak saat itu kuasa kemuliaan dunia ada di tangan iblis. Dan iblis berkata, aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi saudara jangan heran, orang-orang yang misalnya sembayangan di Gunung Kawi, atau di gunung atau bertapa yang mencari pesugihan, itu mereka bisa dapat. Kenapa? Karena iblis yang punya kuasa, kemuliaan, kemegahan dunia. Masalahnya sekarang pertanyaannya, kekayaan yang saudara miliki, yang saudara bisa nikmati, itu sesungguhnya berasal dari siapa? Dari Allah atau dari iblis? Ya, saudara mesti sadar loh. Kemuliaan dunia, harta, kekayaan, kuasa dan lain sebagainya yang saudara miliki saat ini, sesungguhnya itu berasal dari Allah atau berasal dari iblis? Perhatikan, bukannya kalau kuasa itu ada di dalam tangan iblis lalu Allah tidak bisa memberkati kita. Oh, tidak bisa. Allah tetap memegang kuasa yang tertinggi. Tetapi dunia dan kemuliaan dunia ini sekarang ada di dalam kuasa iblis. Dan iblis bisa kasih ke siapa yang dia kasih. Kasih ke anak-anak Tuhan bisa enggak Pak? Loh, ayatnya kan mengatakan aku memberikan kepada siapa saja. Saudara harus waspada. Supaya dalam perjalanan hidup ini, saudara tidak hanya fokus kepada kemuliaan dunia, fokus kepada manusia alami saudara, sehingga saudara dibelokkan oleh iblis, sehingga saudara tidak lagi mencari hormat, kemuliaan, glory, honor dari Bapa di surga. Karena apa? Karena saudara sudah terbuai oleh kenikmatan, puji-pujian duniawi ini. Saya pernah memberikan contoh dalam salah satu khotbah saya waktu di gereja. Katakanlah ya, contohnya sering saya katakan, ada seorang yang bekerja. Dia mendapatkan gaji, ini satu keluarga ya 10 juta tiap bulan, ini misalnya. Keluarga ini sangat setia melayani Tuhan. Dia menjadi leader carousel, ikut paduan suara, aktif pelayanan, sambut tamu, kolektan, apa saja. Setiap kali gereja memerlukan tenaganya, dia siap sedia menjadi worship leader dan lain sebagainya, contoh-contohnya seperti itu. Saya bertanya lalu, seandainya kamu dari 10 juta ini dapat gaji 50 juta, 5 kali lipat saja. Pindah perusahaan, tetapi di tempat kerja yang baru ini ya waktu kerjanya itu lebih susah diatur. Kadang minggu juga harus nemeni bos atau nemeni tamu atau nemeni siapa, sehingga tidak bisa beribadah. Karena waktu kerja yang sudah lebih sibuk, maka otomatis pelayanan-pelayanan di gereja ditinggalkan, ya toh? Tidak bisa ikut doa malam, tidak lagi datang carousel, tidak bisa menjadi LCC karena lebih sibuk, gaji 50 juta. Belum ditambah fasilitas misalnya, dikasih kontraan, lalu mobil dikasih, ya air listrik telepon dibayari. Wah, apakah saudara masih tetap mempunyai kualitas yang sama di hadapan Tuhan? Atau saudara, itu pertanyaan yang dasar, tetapi saya sudah tahu jawabannya. Mungkin hanya 10% saja
yang mengatakan saya tetap memprioritaskan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Saya tetap memprioritaskan ibadah saya. 90%-nya akan pindah. Apalagi kalau gajinya 10 kali lipat, 100 juta. Gereja forget it, lupakan saja. Dalam periode ini saya menggugah supaya setiap saudara yang mendengar, saudara bukan hanya mencari kemuliaan, kesenangan dunia, tetapi cari kemuliaan yang dari Bapa di surga. Sebab kemuliaan yang dari Bapa di surga itu kemuliaan yang kekal. Puji nama Tuhan. Nah, pencarian dengan roh saudara itu yang akan menentukan nantinya ini saudara punya kecemburuan yang positif atau kecemburuan yang negatif. Kalau pencarian dengan roh saudara itu fokusnya kepada kemuliaan dunia, hal-hal duniawi, tentu yang akan ada dalam diri saudara ini adalah roh cemburu yang negatif. Seperti apa itu? Iri, dengki, ambisi pribadi, sombong, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara mulai belajar, mengutamakan, mencari kemuliaan dari Bapa di surga, supaya satu kali saudara mendapatkan glory, honor, kemuliaan dari Bapa di surga, maka cemburu saudara ini akan menjadi cemburu yang positif. Saya ulangi lagi, misalnya ada yang tanya, Pak, cemburu yang positif itu seperti apa? Ya mungkin keluarga ini omong-omong, mengatakan demikian, itu keluarga yang sana itu kok bisa rajin gereja ya, anak-anaknya pelayanan semua, kita kok enggak bisa, ayo kita berusaha seperti mereka. Ini kecemburuan yang positif. Dalam hal yang lain misalnya memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan, keluarga itu namanya selalu ada di daftar persepuluhan, memberikan dengan setia, meskipun di masa-masa yang sulit seperti saat ini, mereka memberikan dengan setia. Kok kita kembang kempis, kadang ngasih, kadang enggak, terus masa-masa COVID seperti ini, kita lupa sekali sama Tuhan. Ayo kita juga bisa, mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Kita mengalami kesulitan karena masalah COVID, mereka juga mengalami kesulitan. Itu kecemburuan yang positif dan saya selalu yakin setiap kali kita belajar melakukan firman Tuhan, maka sebaliknya janji-janji firman Tuhan itu akan direalisasikan, digenapkan dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara berpindah, tidak lagi cemburunya ini negatif, iri ya. Lihat keluarga di sebelah, kenapa kok bisa beli televisi yang baru yang besar? Kok bisa ganti mobil, kita kok begini-begini saja. Loh, saudara nggak tahu kalau tetangga keluarga sebelah saudara ini orangnya setia pelayanan, setia beribadah, setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tidak menjadi pencuri, perampoknya Allah, sehingga Tuhan membukakan pintu berkat. Di masa-masa sulit seperti COVID sekarang ini, kelihatan perbedaannya. Orang-orang yang setia melayani Tuhan dan sebagainya, itu tetap Tuhan pelihara. Sedangkan saudara bisa tetap hidup, tetapi dengan kembang kempis. Dan juga jangan punya rasa dengki, ambisi pribadi, dan lain sebagainya. Saya keluarkan slide yang dulu pernah saudara catat, ini tidak usah dicatat. Ada kata hikmat dari atas. Kalau ada hikmat dari atas, ada hikmat dari bawah. Apa itu hikmat dari bawah? Yaitu tadi iri hati, dengki, ini menyebabkan konflik. Kenapa? Karena hikmat dari atas itu, hikmat yang dari Bapa di surga, dasarnya adalah kasih. Allah itu pribadi yang penuh kasih. Sehingga saudara, kalau hikmat dari atas, dasarnya kasih. Tetapi kalau hikmat dari bawah, ini dasarnya oleh iri hati, ambisi pribadi. Kenapa kok bisa gitu, Pak? Loh, hikmat dari bawah itu berasal dari dunia, dari setan, nafsu-nafsu yang jahat. Iblis itu Lucifer. Lucifer itu iri. Kenapa kok manusia yang diciptakan terakhir malah diciptakan like a little from God? Hanya sedikit di bawah
Allah dan malaikat statusnya di bawah manusia. Kenapa kok hanya Allah yang dipuji-puji disembah? Dia juga kepingin dipuji disembah. Jadi iri, ya, jadi ambisi pribadi. Ini menyebabkan konflik. Haleluya. Saudara, orang-orang yang dipenuhi dengan iri hati, orang-orang yang dipenuhi dengan ambisi pribadi, saya tulis itu dalam huruf miring, juga rajin dalam melakukan sesuatu. Bukan berarti orang-orang yang dipenuhi dengan iri hati ini malas. Tidak. Mereka juga rajin. Maaf ya, saya harus berkata, iblis itu juga rajin. Rajin apa? Mencari mangsa. Rajin apa? Menjatuhkan. Iblis itu tidak gampang diusir. Kalau dia diusir, dia tidak langsung pergi jauh. Dia keluar, tapi dia tunggu di depan pintu. Tunggu saat yang baik untuk dia masuk kembali. Tetapi sayangnya selalu hal yang negatif. Di dalam khotbah ini saya akan berikan contoh. Orang-orang seperti imam-imam kepala itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan iri hati. Sebelum Yesus muncul, imam-imam kepala ini begitu disanjung. Karena dia bukan hanya imam tapi juga menjadi imam kepala. Disanjung oleh orang Yahudi, dihormati pastinya. Lalu dengan keluarnya Yesus, lalu Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Mulailah orang-orang sedikit demi sedikit lebih berpaling, lebih cocok dengan apa yang Yesus katakan. Pengajaran-pengajaran Yesus itu luar biasa. Ya, kesembuhannya, mujizatnya, ajarannya semuanya spektakuler. Itu membuat orang-orang lalu beralih. Dan itu membuat imam-imam kepala lalu timbul apa? Dengki, iri. Ya, ini Yesus yang baru muncul kok sudah, siapa lalu dicari tahu silsilahnya. Oh, dia tuh cuma anak tukang kayu. Tidak ada pendidikan sekolah Alkitab misalnya. Dan mereka ingin menyerahkan Yesus. Saya ulangi, imam-imam kepala ini contoh adalah orang-orang yang dipenuhi dengan iri hati dan ambisi pribadi, ingin menyerahkan Yesus. Kenapa Yesus juga ingin mereka serahkan? Karena Yesus itu menolak semua tawaran kemuliaan dunia. Coba kita lihat perbandingan ya. Saya yakin meskipun saya tidak hidup di zaman itu, imam kepala ini jubahnya beda. Kalau imam biasa misalnya jubah putih, dia putih ada emasnya. Ngomong-ngomong soal jubah, saya ingat beberapa tahun lalu, ini ada loh gereja di Indonesia, saudara, gereja besar. Ini ada jubah macam-macam dan harganya juga macam-macam. Misalnya jubah Elia, harganya 50 juta. Lalu yang paling mahal itu jubah Yesus, harganya 100 juta. Ini bukan isapan jempol, saudara. Jadi misalnya seorang ya, katakanlah Nathan, ingin punya jubah Elia, kuasa Elia, setor 50 juta, pendetanya pakaikan jubah Elia. Jadi diganti atau tambah nama Nathanael Elia. Wah, lalu kalau ke gereja jubah itu dipakai. Bangga saudara, ya, karena warnanya lain dengan yang jemaat biasa. Wih, ketahuan jubah Elia. Tetapi yang paling top itu saya sinyalir jubah Yesus. 100 juta harganya. Dan saya mendengarkan cerita dari seseorang, dia mengatakan, wah itu nipu itu. Lalu saya bilang, udah tahu nipu kok kamu beli juga jubah Yesus, nipunya di mana saya tanya. Waktu maju mau dikasih jubah Yesus, saya enggak lihat ada jubahnya. Saya enggak pakai jubah. Lalu pendeta itu bilang, jubah Yesus ini adalah invisible, tidak terlihat. Tetapi yakini kamu punya kuasa, punya jubah seperti Tuhan Yesus. Waduh, berbahaya. Ada lagi kalau misalnya sudah ke Israel satu kali, dapat jubah ungu. Kalau sudah 2 kali, ungu ada stripnya 2 misalnya.
Ya, semakin banyak stripnya, semakin banyak dia sudah pergi ke Israel. Jangan samakan kalau saudara ke Israel itu sama dengan saudara agama lain tuh ke tanah suci, beda. Ya, kita harus punya pemahaman yang benar dan jangan gampang ditipu, karena itu seorang pemimpin harus benar. Supaya apa? Supaya dia tidak hanya mengarahkan pengikutnya untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi fokusnya kepada kemuliaan kekal, kemuliaan dari Bapa di surga. Yesus beda. Kalau imam kepala nih jubahnya putih, ada strip emasnya, ya. Kalau imam biasa misalnya kalungnya dari kayu, kalau dia misalnya dari emas. Jenggotnya panjang, parfumnya sampai 100 meter sudah kecium baunya. Ini contoh-contoh. Tetapi Yesus, waktu dia mati, jubahnya yang dia satu-satunya diperebutkan oleh tentara-tentara. Dia hanya punya satu jubah. Dia cuma berpakai alas kaki kasut. Tidur, kadang gak ada tempat tidur, tidur di atas batu. Makan, kadang mereka kekurangan makan. Yesus tidak mencari kemuliaan dunia. Dan Yesus menolak tawaran kemuliaan dunia. Tetapi di bawah itu saya tulis, tetapi dengan catatan. Nah, ini yang harus saudara perhatikan. Imam kepala selalu rajin dalam melakukan sesuatu apa itu? Ingin menyerahkan Yesus, ingin membunuh Yesus. Itu karena Yesus menolak tawaran kemuliaan dunia. Tetapi dengan catatan, coba perhatikan Lukas 4 ayat 13 saya bacakan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lihat baik-baik ayat ini. Iblis mengakhiri semua pencobaan, dia mencobai Tuhan Yesus 3 kali. Sesudah Yesus 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun, dia mundur daripada Yesus, lihat ayat itu, dan tunggu waktu yang baik. Artinya apa? Dia tidak menyerah. Dia rajin dalam melakukan segala sesuatu, tapi yang negatif. Dia tidak, bukan ayatnya berkata begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ia mundur daripadanya dan pergi. Nah, dia tunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu tiba? Waktu yang baik itu tiba saat imam-imam kepala dirasuki, dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, sudah full, sudah mentok irinya, sudah mentok dengkinya. Itu namanya full dirasuk sudah, full dikuasai. Itu saat yang baik. Full dikuasai apa? Kedengkian, iri hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan saudara, polanya iblis ini pola sama. Di awal periode 1 saya mengatakan, iblis memilih manusia yang ketujuh, Lamek, mendirikan Babel, kerjaan dunia, memberontak terhadap Allah, ingin menyamai Allah. Allah memilih manusia ketujuh, siapa? Henok. Tetapi bedanya Henok hidup bergaul dengan Allah. Kenapa 7? Karena 7 ini kesempurnaan. Kesempurnaan yang jahat, kesempurnaan yang baik. Ya. Lalu kemudian ada peristiwa air bah. Iblis tidak menyerah. Dia memakai Nimrod, cicitnya Nuh, untuk memberontak melawan Allah. Dan itu berlangsung terus. Akhirnya sekarang di zamannya imam kepala. Waktu Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia, iblis merasuki imam kepala. Jangan sampai iblis sekarang memakai saudara menjadi anteknya. Saudara penuh iri hati, penuh dengki, penuh ambisi pribadi. Saya ulangi, saudara penuh iri hati, penuh dengki. Terhadap siapa? Gereja. Gereja sekarang ini perwakilan Tuhan Yesus. Yesus sudah kembali ke pangkuan Bapa. Ya jangan sudah dipenuhi dengan iri hati, gereja pecah.
bertengkar dan sebagainya, itu hilangkan. Sebab kalau itu terjadi berarti iblis sudah dapat waktu yang baik. Dan waktu yang baik itu dia melihat saudara sudah bisa dia kuasai 100%. Karena itu hati-hati dengan dengki, hati-hati dengan iri hati, hati-hati dengan ambisi pribadi dan sejenisnya. Karena semua itu akan mematikan benih-benih firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar. Menjadi sia-sia semuanya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan bagian yang berikut. Ambisi itu dimulai dari hati. Sambil saudara mencatat, ayo ucapkan bersama saya. 2, 3. Ambisi dimulai dari hati. Segala sesuatu itu muaranya ada di hati. Lucifer jatuh, manusia jatuh, Adam dan Hawa ya. Itu dimulai saat mereka tidak menyadari. Kalau mereka itu cuma ciptaan saja. Misalnya saudara ini menciptakan, kalau waktu saya sekolah SD ya saudara mungkin ada beberapa juga. Kita kan pernah dulu disuruh bikin-bikin benda dari tanah liat, betul ya? Dari tanah liat, biasanya yang kita bikin itu apa? Asbak, atau gelas, atau pot ya. Tidak kita langsung pertama bikin langsung jadi, enggak mungkin. Mungkin berkali-kali enggak jadi-jadi. Nah saya mau tanya, kalau saudara punya pengalaman itu, kita bikin asbak misalnya yang gampang ya. Asbak lalu mencong asbaknya, enggak bulat begitu. Saudara apakan? Dihancurkan, betul ya? Kenapa? Karena saudara pembuatnya, penciptanya. Seringkali kita juga enggak sadar kalau kita ini cuma ciptaan Allah. Kita ingin menyombongkan diri, kita ingin memberontak, kita menjadi pencuri, perampok miliknya Allah. Kita ini cuma ciptaan. Pencipta itu dengan mudah menghancurkan ciptaannya. Karena itu ya, Lucifer manusia dan manusia tidak menyadari mereka cuma ciptaan. Dan ciptaan itu membutuhkan bimbingan dari pencipta. Pencipta itu akan menentukan arah tujuan dari yang dia ciptakan. Saudara, saya kembali ke contoh itu. Kenapa bikin asbak? Nanti fungsinya kalau orang merokok atau apa itu bisa ditaruh, dipakai. Kenapa kita menciptakan pot? Tentu tidak pot itu lalu saudara pakai untuk mandi, siram air kan begitu. Pot yang untuk naruh bunga, taruh apa, sesuai fungsinya. Sama saja. Kita ini juga diciptakan, kita mesti tanya kepada Bapa di surga. Bapa, tujuannya aku diciptakan itu untuk apa? Beri aku bimbingan. Misalnya saya diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya menjadi hambanya, menjadi pelayannya, menjadi pengkhotbah. Saya minta bimbingan dari Bapa di surga. Setiap kali membuat firman Tuhan, minta hikmat dari atas. Setiap kali menyampaikan firman Tuhan, minta bimbingan dari Bapa di surga. Seperti itu, karena pencipta itu yang menentukan arah tujuan dari yang diciptakan. Nah, kalau sekarang makhluk ciptaan ini lalu ingin bertindak sendiri, ingin menentukan langkah-langkah hidupnya sendiri, apa yang akan terjadi? Malapetaka. Contoh yang paling awal saja, Adam dan Hawa. Dalam khotbah saya ini kan menyangkut dari Adam dan Hawa. Kalau mereka hidup sesuai dengan tujuan alam menciptakan mereka, mereka hidup sesuai arah garis yang telah ditentukan oleh Bapa di surga, tidak ada ceritanya Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden. Tidak ada ceritanya manusia ini harus bekerja untuk hidupnya. Jangan lupa Adam dan Hawa itu tidak bekerja mencangkul, menanam pohon.
semua sudah Allah siapkan. Ya, semua sudah Allah siapkan. Semuanya sudah mapan. Karena mereka memberontak tidak taat, terjadi kutukan terhadap Hawa. Engkau akan melahirkan susah payah terhadap Adam dengan berpeluh, dengan berjerih lelah. Engkau akan menghasilkan dari tanah yang akan kau cangkul dan lain sebagainya. Kalau kita mau taat terhadap firman Tuhan, mau minta supaya Tuhan senantiasa membimbing hidup kita, saya pastikan karena firman Tuhan yang menjamin, Bapa tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Di masa apapun, kalau masa sulit terjadi dalam hidup saudara, Bapa itu akan menggendong saudara. Ya, bukan hanya menuntun langkah saudara, dia akan menggendong langkah saudara. Tetapi sebaliknya, kalau saudara lo balelo, ingin menentukan sendiri langkah saudara, pasti terjadi yang namanya malapetaka. Malaikat dan manusia ini diciptakan memiliki kehendak bebas. Allah tidak pernah memaksa manusia, ya, kasih kehendak bebas. Hanya diminta tunduk dan taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga, kepada Pencipta. Dan Allah melalui firman Tuhan sudah memperingatkan kita semua supaya kita hati-hati dengan hati saudara. Supaya saudara berhati-hati dengan dirinya sendiri. Seperti yang tadi saya di depan sudah katakan, hati itu sumber kehidupan. Yeremia 17 ayat 9 saya akan bacakan. Maaf kalau agak salah pembacaan bahasa Inggrisnya karena yang minggu lalu saya salah ya. NV saya baca NV, ya maklum. Saya makan nasi bukan makan kentang, dimaklumi. Yeremia 17 ayat 9 saya bacakan dalam bahasa Inggris. The heart is deceitful above all things and desperately weak. Yang di depan perhatikan, hati itu penipu di atas segalanya. Hati itu penipu dan cenderungannya itu jahat. Hati itu penipu. Jadi hati-hati dengan hati saudara. Ayo omong bersama saya. Hati-hati dengan hati saya. 2, 3. Hati-hati dengan hati saya. Penjelasan soal ayat Yeremia 17 ayat 9 ini akan saya lanjutkan dalam periode yang akan datang. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan anggur, siapkan roti saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau mau berlutut itu lebih baik, silakan saudara memilih. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan angkat kedua tangan saudara, katakan sungguh-sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Hidupku ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sembah Tuhan. Origere le 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 le, ira la la wa la la la, ere ke la la wa la 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 la, ire le 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 le, urata para la 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 la, ore ke le 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 le, ira la 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 la. Ora para la 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 la, le 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 le, irawa la 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 la, oriki le 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 le, irawa la 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 la. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Perjamuan ini khusus buat saudara yang sudah dibaptis oleh firman Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas, angkat kepala saudara. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau melakukannya, ingatlah akan kasih-Ku kepadamu. Mari saudara yang memegang roti ini dan anggur mengingat semua kasih kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau mati supaya aku beroleh hidup. Terima kasih, terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat dan kita mintakan berkat pada saat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, makan bersekutu dengan tubuh Kristus. Haleluya. Angkat anggur, cawan berisi anggur dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala saudara. Ambil setiap tetesan darah Kristus. Saudara yang mungkin saat ini sakit, ada dalam masalah, dalam pencobaan, tidak ada yang lebih besar kuasanya dari darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Darah Kristus sangat berkuasa. Katakan haleluya. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami boleh ada sampai saat ini. Meskipun tahun ini jauh lebih menyusahkan,
tetapi kasih perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupanku. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas korban-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati dan kami miliki. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang besar. Mari saya ajak saudara meninggikan nama Tuhan dengan kalimat yang jelas. Tidak ada Allah yang sehebat Engkau. Engkau pencipta semesta. Engkau lah pengatur kehidupan kami. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang mulia. Allah yang kudus. Diagungkan, ditinggikan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat wajah saudara. Bapa, hamba-Mu percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan-persembahan yang diberikan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, baik melalui QR Code, datang ke gereja atau lewat BCAM Banking. Setiap hati yang merindu, setiap tangan yang memberi dalam masa yang sulit ini, Tuhan membalaskan dalam kehidupan mereka. Mereka yang terlibat dalam pelayanan, perekaman, ibadah online ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, memberikan persembahan kudus. Sebaliknya janji firman Tuhan yang ya dan amin, Engkau realisasikan dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka. Dan janji Tuhan ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih penjagaan penyertaan Tuhan tidak lepas dari kehidupan kami. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online Gereja Kristus Sejapan periode yang akan datang. Jangan lupa segera ganti status WA saudara atau saudara kirimkan kepada family, kepada rekan-rekan link YouTube ibadah online hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan.